Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Alhamdulillah aku bisa upload lagi di tahun ini 2024 karena terakhir aku upload itu di 2022 di video yang ini. Dan sebelum aku mulai videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang masih nontonin video aku sampai sekarang. Dan tujuan aku membuat video ini lagi semoga ini bermanfaat bagi teman-teman karena aku mendapatkan beberapa pertanyaan dari teman-teman sebenarnya, dan mungkin kalau ada yang sampai sekarang DM-nya belum aku bales karena nanya aku sekarang kerja di mana, aku minta maaf teman-teman karena aku bingung jawabnya gimana. Jadi semoga dengan video ini semuanya bisa aku rangkum dan semoga ada kebaikan atau manfaat yang bisa teman-teman ambil. Tapi kalau memang nggak ada dan mungkin nggak sesuai dengan kebutuhan teman-teman, nggak apa-apa, di skip aja gitu. First of all, alhamdulillah aku bekerja di salah satu maskapai di Saudi Arabia. Kalau misalnya Indonesia, kita punya Garuda Indonesia dan kita punya anak perusahaannya itu Citylink, dan di Saudi Arabia kita punya Saudi Airlines dan sister company itu Flydeal. Aku join di Flydeal itu sekitar bulan Maret dan itu trainingnya sekitar 40 hari karena aku ada libur Idul Fitri. Di sini itu Idul Fitri liburnya kayak semingguan gitu kurang lebih. Jadi ya mungkin kalau misalnya nggak ada Idul Fitri, maksudnya kalau nggak ada libur Idul Fitri mungkin sekitar sebulanan. Jadi di sini aku mau jawab beberapa pertanyaan. Ini the most question yang aku dapat. Jadi gimana caranya untuk daftar pramugari di maskapai internasional, maksudnya di luar Indonesia. Jadi aku tahu rekrut ini dari PT Binawan. Kalian bisa follow aja Instagramnya yang ini. Dan aku ini follow mereka dari 2018, tapi baru tertarik untuk menjadi pramugarinya itu sendiri di tahun 2022 gitu. Nah, jadi PT Binawan ini dia buka rekrutmen bukan cuma Flydeal, dia buka untuk Flydeal, Saudi Arabia sama Gulf Air. Teman-teman bisa cek aja Instagramnya karena dia sering banget buka rekrutmen gitu. Oke, untuk syaratnya sendiri itu lengkap banget juga, mereka selalu share apa aja yang dibutuhkan. Tapi yang jelas tinggi badan, berat badan, skor TOEFL juga. Kalau misalnya kalian belum pernah TOEFL sama sekali, nanti bisa ikut di Binawan juga. Pokoknya nanti kalian bener-bener dibantuin, diarahin juga, jadi insya Allah nggak akan kebingungan. Dan nanti juga bakal ada medek gitu, pokoknya mereka nanti bakal jelasin ke kalian nggak akan kebingungan. Dan kita nggak dipungut biaya apapun, maksudnya biaya untuk pendaftaran atau apapun itu nggak ada, admin dan lain sebagainya itu nggak ada. Kita cuma bayar bener-bener yang kayak biaya TOEFL karena kita bayar untuk sertifikat, terus biaya medek, terus kalau misalnya ada biaya-biaya dokumen, kalau misalnya ada dokumen yang dibutuhkan sama pihak Flydeal atau Binawannya, nanti kita bayar untuk itu. Tapi untuk biaya daftar dan lain sebagainya kita alhamdulillah nggak dikolek sama sekali. Why choose FA? Terus cita-cita kamu bukan, terus kenapa kamu mau bisa jadi pramugari? Jadi sebelumnya aku kan banyak ngobrol juga sama teman-teman aku. Mereka kan memang udah dari awal pengen jadi pramugari. Ada beberapa maksudnya di antara mereka gitu. Nah, kalau aku sendiri tuh nggak pernah punya pikiran untuk menjadi pramugari sebelumnya. Jadi karena hal yang membuat aku kenapa mau kerja di sini adalah, pertama, aku tuh awalnya suka banget sama seragam Saudi Airlines gitu kan, dan juga dia bisa pakai hijab dan juga ada slayer yang menutupi dada gitu kan. Nah, dari situ aku mulai searching gitu kan, gimana cara menjadi pramugari Saudi Airlines karena aku suka banget. Dan juga selain aku bisa jadi pramugari dan menggunakan hijab, itu biasanya juga di Saudi Arabia yang jelas deket sama Madinah sama Makkah gitu. Jadi sambil kita bekerja kita bisa beribadah. Itu konsep yang benar-benar membuat aku kenapa mau jadi pramugari khususnya di internasional gitu. Sebenarnya kalau aku nggak keterima di Flydeal sama atau di Saudi Airlines atau ya sekitar Middle East yang bisa pakai hijab, mungkin aku nggak jadi pramugari sama sekali gitu. Jadi aku nggak mematokkan pramugari sebagai pekerjaan atau loncatan aku gitu kan. Selagi dia bisa pakai hijab dan juga dia di Saudi Arabia, ya insya Allah aku coba untuk itu gitu. Maksudnya dari awal emang udah niatan jadi FA kah, atau karena dari awal udah jadi tiketing terus bantu locatannya ke sana? Nah, ini sama kayak yang udah tadi aku jelasin. Jadi aku pertama kali lihat seragamnya Saudi Airlines itu kayak aku senang gitu kan. Aku kok cantik banget gitu, kayak terus juga bisa pakai hijab gitu kan. Dan juga biasanya itu di Saudi Arabia yang mana tadi dekat sama Madinah sama Mekah gitu. Jadi aku benar-benar berjuang dan berusaha untuk itu.
For your information, jadi aku ini ikut rekrut dari 2022 awal dan aku baru diterima di 2024 awal. Jadi itu kurang lebih almost 2 years aku berjuang untuk mengikuti rekrutmen ini. Dan selama PT Binawan itu dia buka rekrutmen, aku nggak pernah nggak ikut. Aku selalu ikut, aku bener selalu tes dari mulai Saudi Airlines, Flydeel, Saudi Airlines lagi, Flydeel lagi, terus pokoknya terus kayak gitu. Mungkin dalam setahun dia bisa 3 atau 4 kali buka rekrutmen, dan berarti totalnya kurang lebih 5 atau 6 kali aku ikut rekrutmen. Pokoknya selama dia buka aku nggak pernah nggak ikut. How you decided sampai akhirnya oke nih aku ambil, karena jadi yang sekarang itu jauh dari ortu. Jadi alhamdulillah aku dari lulus SMP udah jauh juga dari orang tua. Aku abis lulus SMP ke Banten sekolah SMA, terus juga abis itu aku ke Pare, abis itu aku di Tangerang gitu. Jadi untuk jauh dari orang tua sebenarnya bukan suatu hal yang mengganjal banget gitu ya bagi aku gitu, atau bagi orang tua aku gitu, karena kita udah jauh dari SMP dan mama aku pun aku kasih pengertian, mama aku pun ngikut gitu. Benefit apa aja yang didapetin pas udah keterima jadi FA? Alhamdulillah dari tiket kita berangkat ke sana itu free, visa semuanya itu diurusin bener-bener sama Flydeel, kita dikasih compound juga. Jadi selama training, selama training itu aku di kasih hotel 1 kamar 1 orang, itu selama training sekitar 40 hari. Itu bener-bener Masya Allah banget, dikasih breakfast juga, dikasih 2 kali makan. Dan pas kita dapet gaji training pertama itu cuma dikasih breakfast, tapi gak apa-apa, kita tetap dapat makan. Terus pas sekarang udah dikasih base, kita dikasih compound masing-masing 1 kamar 1. Terus satu rumah ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, dan ada yang 4 orang. Kamar mandinya di dalam juga, terus juga lengkap banget alhamdulillah, dari mulai mesin cuci, pengering, mesin cuci piring, microwave, terus kulkas dan semuanya, bahkan sampai ke pisau, garpu, sendok, semuanya itu alhamdulillah, TV, ruang tengah, semuanya pokoknya disediain gitu kan alhamdulillah. Terus jemputan, udah pasti dapat jemputan di sini kalau misalnya kita mau ke bandara. Terus kita dapat juga setahun itu 1 kali tiket gratis pulang pergi ke negara tujuan gitu. Dan apalagi ya, dan asuransi juga, asuransi buat kacamata, asuransi buat kesehatan, pokoknya alhamdulillah banget. Di sini mungkin pengeluarannya buat makan aja, dan makan itu kan beda-beda ya, it depends gitu. Kalau misalnya emang mau yang makannya rame gitu, yang kayak bener-bener aneh-aneh, ya mungkin menyesuaikan gitu. Tapi kalau emang makan makanan biasa aja juga menyesuaikan gitu. Pokoknya di sini murah mahalnya itu tergantung kita mau masak apa gitu. Selama 2 tahun ikut rekrutmen, apa yang membuat kamu mau ikut terus? Jadi aku tuh, ini pikiran aku pada saat itu, aku tuh mikir aku pengen nikah tapi nggak mau ngerepotin kedua orang tua lagi, walaupun yang nggak ada orang tua yang merasa direpotin oleh anaknya gitu kan. Cuma aku mikir kayak kalau aku diketing terus bisa aja sebenarnya, cuma kayaknya butuh waktu yang agak lumayan lama aja aku untuk terkumpul gitu kan. Nah sampai akhirnya aku mikir, kayaknya bisa nih aku jadi pramugari gitu kan, terus juga pakai kerudung, dan biasanya itu di Saudi gitu kan. Jadi aku mikir dengan itu mungkin insya Allah aku nggak akan ngerepotin lagi kedua orang tua aku, dan ya udah aku berusaha untuk itu. Tapi the most reason itu kenapa aku mau jadi pramugari, karena biasanya itu di Jeddah, di Saudi Arabia, itu dekat banget sama Mekah sama Madinah. Aku nggak pernah bosan buat ngulang-ngulang ini, karena Masya Allah banget. Semoga teman-teman bisa merasakan apa yang aku rasakan, ke Mekah dan ke Madinah semurah dan semudah itu. Amin amin ya Allah, insya Allah ya teman-teman. Oh iya, selama aku ikut 2 tahun itu, aku banyak mengambil pelajaran, karena selama 2 tahun itu dari awal mula aku ikut rekrutmen untuk Flydeel dan Saudi Airlines ini, aku benar-benar kasih tahu keluargaku, mama gitu kan, bapak, terus teman-teman dekat, aku kasih tahu semuanya. Niat aku di situ, aku minta doa sama mereka, tapi ternyata kita nggak pernah tahu isi hati seseorang seperti apa. Mungkin di mulutnya dia mendoakan, tapi kita nggak tahu hatinya seperti apa. Jadi dari situ aku mengambil pelajaran, semakin aku ikut rekrutmen ke sini, semakin aku kurangin yang tahu, semakin akhirnya untuk rekrutmen aku yang terakhir di 2024 awal ini, itu cuma 1 orang teman dekat aku yang tahu, dan even kedua orang tua aku pun mereka nggak tahu sama sekali, tapi malah itu yang membuahkan hasil gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kita minta ridho orang tua gitu ya, cuma aku lebih ke malu aja sih setiap aku kayak ikut rekrut, nanti orang tua aku kayak nanya gimana hasilnya gitu, aku tuh malu untuk jawab kayak gagal lagi gitu. Jadi aku berusaha untuk ya udah deh, nggak usah ngabarin siapapun gitu. Gimana betah nggak di sana? Sebenarnya dibilang betah nggak betah,
bisa dua-duanya jawabannya gitu. Karena gak betahnya ya dari segi makanan sih, karena sebagai pecinta makanan Indonesia gitu kan, di sini sulit banget untuk menemukan itu, dan pastinya seleranya juga maksudnya makanan di sini tuh beda banget. Di sini tuh makanannya lebih ke kayak asam-asam gitu, lebih kayak banyak cheese gitu kan, kayak makannya lebih ke kayak rempah-rempah gitu banget gitu kan. Sedangkan lidah kita mungkin belum terbiasa gitu. Jadi dari segi makanan mungkin banyak kangennya. Terus dari segi teman-temannya alhamdulillah sejauh ini sih baik-baik aja. Kalau misalnya memang ada hal-hal yang kita temukan perbedaan-perbedaan tuh udah biasa, kayak kita membangun rumah tangga aja gitu, karena kita bener-bener serumah, apa-apa bener-bener 24 jam sama mereka dari segi pemakaian dapur apa segala macam. Jadi bener-bener kayak rumah tangga, karena ya kita harus saling pengertian aja sih sama teman-teman gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah so far so good. Terus dari segi benefit juga masya Allah banget. Jadi kita ada bis juga setiap harinya, dan mereka punya jadwal kayak hari ini ke mall mana, terus besok ke pasar mana, terus besok ke supermarket mana gitu. Jadi mereka udah jadwalin banget setiap harinya gitu. Terus dari segi jadwal juga di sini fleksibel banget alhamdulillah. Kayak kalau misalnya kita mau off, kita tinggal tuker aja. Kita misalnya punya jadwal hari ini 2 sektor gitu. Misalnya 2 sektor itu misalnya Riyadh, Abha, Riyadh gitu. Itu kan 2 sektor. Kalau misalnya kita nggak mau terbang, kita tinggal swap aja, ada grup khusus buat ditukar ke off gitu. Jadi di sini benar-benar fleksibel mungkin, dan aku yakin nggak ada yang iri-irian sih, karena kalau misalnya kita mau terbang tinggal swap off kita ke terbang, kalau misalnya kita mau istirahat banyak ya tinggal swap penerbangan kita ke off gitu. Sesimpel itu gitu di sini. Oh ya, terus flight ini benar-benar santai banget. Kenapa aku bilang santai? Karena dia nggak banyak terlalu persyaratan gitu, kayak dari segi behel gitu kan. Terus juga teman-teman aku banyak yang pakai kacamata, banyak yang pakai behel. Terus juga pokoknya di sini santai banget gitu, nggak yang kayak terlalu ini ya, namanya mungkin low cost carrier ya, jadi lebih chill aja sih gitu. Untuk bahasa Inggrisnya sendiri gimana? Karena aku nggak bisa bahasa Inggris. Jadi teman-teman aku juga learning by doing gitu, nggak yang kayak expert banget gitu. Jadi karena aku di tiketing juga udah sering ketemu orang luar, jadi udah terbiasa juga untuk ngomong bahasa Inggris, tapi bukan yang daily conversation gitu. Kayak maksudnya udah selayaknya kayak beli tiket, nanya rute, nanya tanggal, itu kan misalnya basic banget gitu. Yang penting bahasa Inggris itu kita ngerti apa yang mereka omongin, dan mereka juga ngerti apa yang kita omongin, that's it gitu. Nggak yang kayak harus pakai grammar, karena selama aku jadi ground staff juga tiketing, orang luar nggak ada yang pakai grammar, nggak yang kayak simple past apa segala macam, nggak ada gitu. Mereka yang masing-masing aja gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir, yang penting kuncinya tadi, kamu belajar bahasa Inggris sendiri atau gimana. Jadi untuk aku sendiri, aku jujur aku nggak suka bahasa Inggris dari dulu. Aku lebih suka bahasa Arab karena aku belajar bahasa Arab juga. Aku nggak suka bahasa Inggris, tapi aku selalu dipertemukan dengan hal-hal yang berbau Inggris dari mulai SMA dulu. Jadi ya mungkin itu benar adanya sih, jangan terlalu benci, jangan terlalu cinta. Aku selalu dideketin sama hal-hal yang berbau bahasa Inggris, bahkan sampai kuliahku sekarang juga jurusannya masih berbau bahasa Inggris. Jadi ya udah. Dan abis lulus SMA itu aku langsung ke Pare aku 2 bulan aja di sana. Aku benar-benar maksimalkan, karena aku cuma punya waktu 2 bulan waktu itu sebelum aku sekolah pendidikan, waktu itu sebelum aku kerja di tiketing. Jadi itu terbatas banget waktunya, dimaksimalkan aja. Aku bener-bener ngikutin yang camp pas di Pare gitu kan. Jadi yang bener-bener 24 jam juga di camp ngomong bahasa Inggris, pas di kelas juga ngomong bahasa Inggris gitu. Karena ada beberapa teman aku yang ngekos, di kos kan gak dimonitor sama tutornya gitu kan. Jadi ya udah, tapi menurut aku lebih baik kita ambil yang camp karena udah diurusin gitu maksudnya, terus juga udah diatur juga kan. Dan itu menurut aku sedikit lumayan membantu. Dan tips dari aku, sembunyikan rencana-rencana kalian, karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam hati manusia yang kita berikan kabar gembira menurut kita. Jadi biarkan mereka tahu kalau pas kalian udah keterima, atau biarkan mereka tahu pas kalian memang udah ada di sini gitu. Karena kita nggak tahu ini tuh bener-bener ada teman-teman gitu. Jadi hati-hati, waspada. Terus jangan pernah lelah untuk berusaha dan berjuang, apalagi yang kita perjuangkan adalah suatu hal yang insya Allah baik bagi kita dan bagi semuanya. Udah yang pasti baik menurut pandangan Allah insya Allah. Terus berjuang dan berusaha, jangan pernah lelah, dan sabar pastinya, dan pasrahin aja semuanya ke Allah. Karena pengalaman aku selalu merasa kayak setiap interview aku tuh ngerasa aku bisa deh kayaknya, tadi kayaknya lancar deh, tadi kayaknya dia suka deh, kayaknya tadi tertarik deh dia gitu-gitu. Dan sampai aku di rekrut terakhir ini, aku bener-bener
aku pasrahin. Bahkan setelah pulang interview aku tuh nggak expect apapun, aku arsip chat Binawan karena aku nggak mau denger lagi kalau aku tuh kayak maaf Anda tidak lolos, maaf Anda belum lolos dan lain sebagainya gitu kan. Jadi aku ya udah, sampai akhirnya hari pengumuman itu datang, teman-teman aku pada chat kayak, Sar gimana, Beb gimana, Kak gimana, Adek gimana gitu. Terus aku yang nggak buka chat gitu, kayak ayolah paling juga nanti gak lolos juga, karena selama ini juga kayak gitu. Sampai akhirnya aku buka chatnya dan depannya tuh udah congratulation gitu. Jadi aku mikir kayak gak mungkin dong congratulation Anda tidak lolos gitu kan. Sampai aku masih belum sangka, aku scroll ke bawah, pas aku lihat kayak Sarah gitu kan. Aku mikir udah pasti, karena aku pas rekrut itu banyak Sarah, aku tuh ketemu sama teman-teman Sarah yang lainnya. Jadi menurut aku ini bukan Sarah aku pasti gitu kan. Sampai akhirnya ada nama lengkap Sarah Fauzia. Terus aku kayak gak mungkin sih. Aku kayak gak bisa nyangka tuh kayak beberapa hari gitu, karena kayak gak mungkin orang selama ini gak keterima, gak mungkin deh beneran, malah kayak lebih banyak ihnya gitu loh di saat kita gak expect apapun gitu. Beda pas waktu itu aku awal-awal kayak aku selalu ngerasa pede, ngerasa kayak bisa, ngerasa lolos, tapi akhirnya kayak menyakitkan gitu. Jadi itu aja sih. Dan satu hal lagi, jangan pernah lihat apa yang mereka udah raih, tapi lihat juga apa yang udah Allah ambil dari kehidupan mereka, karena kita nggak pernah tahu, mungkin yang mereka dapetin itu benar-benar worth it dengan perjuangan yang udah mereka lalui di kehidupan mereka di masa lalu. Jadi jangan compare kehidupan kita sama siapapun, kita punya kehidupan kita masing-masing, dan insya Allah semoga mudah-mudahan itu udah yang terbaik menurut pandangan Allah. Oh iya, dan aku juga selalu berdoa gini, ya Allah berikanlah takdir terbaik kepada aku menurut pandanganmu, bukan menurut pandangan manusia gitu. Karena kan banyak mungkin manusia yang kayak, kamu baik kayaknya di sini deh bagusnya, kamu kayaknya mending di sini, kamu kayaknya cocoknya di sini, mendingan sayang tahu di situ, ngapain sih di sini. Mungkin banyak orang-orang yang ngomong kayak gitu. Cuma menurut aku berdoa diberikan takdir terbaik menurut pandangan Allah gitu. Udah guys, gitu aja dari aku. Ini udah jam 6 waktu Riyadh, udah mau maghrib. Mungkin videonya juga terlihat dari mulai terang ada matahari sampai sekarang udah mulai gelap. Sekali lagi semoga ada kebaikan yang bisa kalian ambil dari video ini. Nanti insya Allah kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah, atau nanti aku bakal bahas sama teman-teman aku yang lain gitu. Udah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak, dan semoga kalian bisa ambil pelajaran atau manfaat dari video ini. Kalau emang nggak ada, nggak apa-apa, di skip aja. Sampai ketemu lagi di next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.